Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Judulnya kok begitu bang? Ya kan yang lagi rame 3 makanan itu, terong, apem, sama nasi goreng. Terong saya harap sudah selesai. Apem juga mudah-mudahan cepat selesailah ya. Ini ada lagi makanan yang tiba-tiba disebut banyak warga net khususnya. Ada apa dengan nasi goreng? Pertama, nasi kalau gak dikasih lauk rasanya anyep dan hambar. Kalau digoreng baru rasanya muncul dong. Nah sekarang ada yang lagi diplomasi pakai nasi goreng loh. Ada nasi goreng ikan, nasi goreng ayam, juga nasi goreng telur juga ada. Katanya sih rasanya enak banget. Lebih enakan dari terong sama apem kah? Ya kok bisa ngepas ya? Saat ini sepertinya orang yang suka memasak nasi goreng juga sedang menggoreng sesuatu yang lain deh. Tapi ya mudah-mudahan goreng-gorengannya gak sampai gosong ya. Tar malah gak enak rasanya. Berawal dari pidato Bu Ketum yang kalau ada yang belum tahu, Bu Ketum ini juga sudah menikah 3 kali loh ya, sama kayak yang apemnya pernah disiram wine katanya. Hehe, kok sepertinya sama-sama juga suka bikin rame suasana ya. Tapi bener, kalau gak ada 2 ibu-ibu yang sudah menikah 3 kali ini, mungkin Indonesia gak serame ini deh. Pada pidatonya kira-kira begini. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Lah tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Bukan sombong. Nah, padahal dia seneng saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Bintang nasi goreng lo, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Ternyata langkah selanjutnya dari perkataan Ibu Ketum itu adalah rencana pertemuan dengan Pak Prabowo. Kira-kira apa saja yang akan dibahas ya? Oke, pertama Bu Ketum pernah bilang, kalau sampai Hasto ditangkap, saya akan turun ke KPK. Mungkin ini yang akan dibahas. Turunnya gak jadi ke KPK tapi ke presidennya langsung. Tapi saya yakin, Pak Prabowo yang sudah pernah pengalaman dan mengalami sendiri bagaimana rasanya dikhianati oleh partainya Bu Ketum ini, akan mikir panjang. Kedua, Om Refli Harun memprediksi akan membicarakan mengenai menurunkan Gibran dan diganti oleh Puan. Halo, penggede partai elu itu pernah ngomong gak akan masuk ke pemerintahan dan tetap menjadi oposisi. Lah sekarang malah nyari posisi kalau memang beneran ini juga yang dibahas dan akan sangat membahayakan elektabilitas Pak Prabowo ke depannya. Gak cuma Pak Prabowo, Partai Gerindra juga akan terkena imbasnya kalau memang hal ini juga dibahas. Tapi sepertinya prediksi Refli Harun ini adalah prediksi ngasal saja. Ketiga, sebentar lagi PDIP akan mengadakan kongres. Mungkin mereka khawatir kongresnya akan diacak-acak oleh someone ya. Nah ini dia masalahnya. Kekhawatiran mereka kok kayak terlalu besar banget ya. Apa mungkin karena Bu Ketumnya sudah sepuh, jadi kekhawatirannya semakin naik. Keempat, ini kemungkinan dari saya sendiri ya. Mungkin mereka akan membahas agar bisa berteman baik dengan Pak Presiden ya. Maksudnya berteman baik bagaimana? Ya Bu Ketum bilang hubungan Bu Ketum dengan Pak Prabowo baik-baik saja selama ini. Mungkin itu perasaan Bu Ketum saja, yang akhirnya nyadar ternyata hubungan mereka tidak baik-baik saja dan harus menjalin pertemanan yang lebih baik pastinya. Tujuannya buat apa? Selama 10 tahun menjadi oposisinya Pak SBY, sampai sekarang sepertinya mereka juga masih enggan berbicara 12 mata sama Pak SBY deh. Kok 12? Ya mata kaki juga saya hitung. Haha, tujuannya ya biar gak terlalu dihajar nantinya. Kalau menurut analisa saya, kalau gak mau dihajar ya jangan menyerang dong. Pak Prabowo itu orangnya gak akan menyerang duluan dari dulu. Bahkan sudah berkali-kali dikhianati, gak pernah kayaknya beliau membalasnya. Tapi gara-gara rencana ketemuan dan mau masakin nasi goreng buat Pak Presiden, jadi ramai lagi diperbincangkan. Haha, tapi kalau kita bandingkan ya,
antara perilaku dari Bu Ketum dan partainya dengan perilaku Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Siapa kira-kira yang pernah mengkhianati Pak Prabowo? Ya, 2 kali Pak Prabowo menjadi rival pada pemilu dan kalah. Tapi endingnya husnul khotimah ya, salah satunya berkat Gibran sebagai putra presiden yang approval ratingnya saat itu lebih dari 80%. Ada juga yang menarasikan kalau pertemuan Pak Prabowo dan Bu Ketum ini bikin Pak Jokowi ketar-ketir. Yuk kita lihat video respon dari Pak Jokowi ketika ditanya mengenai rencana pertemuan itu. Antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disambut baik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Jokowi, pertemuan tersebut menunjukkan persatuan dan kestabilan politik di Indonesia. Sangat bagus untuk negara sebesar Indonesia ini. Berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita. Tapi sepertinya yang ketemuan nanti bukan Pak Prabowo sama Bu Ketum deh. Pertemuannya mungkin PDIP dengan Gerindra. Karena Bu Ketum bilang, saya bisa mengirimkan orang untuk bertemu dengan Mas Prabowo. Ya kalau bukan Bu Ketum yang ketemuan gak seru dan akhirnya nasi gorengnya gagal lagi dong. Apa nasi gorengnya dibawa sebagai oleh-oleh saja ya? Jadi mungkin pengurus DPP PDIP sekalian jadi kurir nasi gorengnya. Hahaha. Tapi apapun yang akan dibahas nanti, nasi goreng jadi naik daun sekarang. Ini kok udah kayak iklan kuliner ya. Terong. Apem selanjutnya nasi goreng. Yang ketiga makanan itu memang banyak yang suka. Termasuk saya. Saya juga suka dengan ketiga makanan itu. Terus kapan kira-kira mereka akan bertemu dan makan nasi goreng bareng ya? Ya tunggu saja tanggal mainnya, kan rencana pertemuan ini sebenarnya sudah ada sejak sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, tapi mau makan nasi goreng bersama saja kok gagal terus ya? Apa memang sebenarnya Pak Prabowo masih gak pengen ketemuan dengan Bu Ketum? Atau memang harus dikondisikan semuanya dulu ya? Kan tokoh yang di BAP-nya ada apemnya yang disiram wine pernah bilang bisa saja Pak Prabowo diracun. Saya lagi mengira-ira, kan semuanya juga harus berhati-hati, jangan sampai abis makan nasi goreng terus keracunan, malah makin ribet nantinya. Tapi masa masakan Bu Ketum mengandung racun? Kayaknya gak akan ada racunnya, jadi masalahnya gak mungkin di nasi gorengnya. Masalah terbesarnya adalah mungkin hasil dari pertemuan itu nanti akan ada kejadian apalagi kira-kira sehingga mungkin nanti akan ada perubahan yang lumayan bikin kaget pada pemerintahan ini. Atau malah PDIP yang berubah haluan nantinya. Berubah haluan bagaimana? Ya berubah haluan dari oposisi menjadi punya posisi. Tapi apapun itu mudah-mudahan nasi gorengnya masih enak rasanya dan masih banyak yang suka dan masih bisa dirasakan oleh banyak orang ya Bu. Kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas. Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.